Selamat siang John-Johnku semuanya. Kembali lagi bersamaku di channel Naga Odds, channel yang memberikan prediksi seputar mix parlay, single bet, dan bola jalan. Oke John, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya kalian masih sehat kan? Seperti biasa John, di sini aku akan membawakan 4 pertandingan John. Yang pertama John, 3 dari UEFA Champions League babak kualifikasi dan 1 dari Czech Republic National Football League. Di laga yang pertama, FC Astana melawan NK Dinamo Zagreb. Yang kedua John, BK Häcken melawan KL Klasvik. Yang ketiga John, KRC Genk melawan Servette. Dan di laga yang terakhir John, Brochovka Brno melawan FK Dukla Praha. Sebelum melanjutkan ke pertandingan yang pertama John, seperti biasa, di sini John, aku akan sedikit mereview build tadi malam. Di build tadi malam kita hancur di prank 2 tim John. Yang pertama John, untuk handicapnya sendiri, dari UEFA Europa Conference League babak kualifikasi, Baldian FC melawan Neyman Grudno. Di mana John? Di sini aku ambil di Baldian tahan seperempat. Skor akhir dari pertandingan ini kacamata John, di sini kita WH John. Di laga yang kedua John, dari UEFA Champions League babak kualifikasi, Slovan Bratislava melawan Zrinjski Mostar. Di mana John, aku ambil di Slovan Bratislava pur setengah John. Skor akhir dari pertandingan ini 2-2, di sini kita kalah. Sempat unggul di babak pertama dengan 1 gol John, dan di babak yang kedua John menambahkan lagi 1 gol. Tapi di menit-menit akhir John, HSK Zrinjski Mostar mampu comeback. Mereka menyamakan kedudukan dan di sini kita kalah John. Di laga yang ketiga John, yaitu Bate Borisov melawan Aris Limassol. Di mana John, aku ambil di Bate Borisov tan setengah John. Skor akhir dari pertandingan ini 3-5, di sini kita kalah John. Batev bermain di kandang tidak mampu menahan gempuran dari Aris Limassol John, dan di sini kita kalah. Di laga yang terakhir John, Olimpija Ljubljana melawan Ludogorets Razgrad. Di mana John, aku ambil di Olimpija Ljubljana tan seperempat. Skor akhir dari pertandingan ini 2-1, di sini kita menang. Untuk over undernya John, yang pertama aku ambil di atas 2/4. Baldian FC melawan Neyman Grudno. Di sini John, kita kalah. Padahal John, di laga ini aku memprediksikan John akan terjadi over. Ya, bisalah over 2/4 berakhir dengan skor 2-1 kemenangan untuk Baldian. Tapi nyatanya John, di sini tim tuan rumah ataupun tamu sama-sama tidak bisa mencetak gol. Di laga yang kedua John, aku ambil di atas 2. Slovan Bratislava melawan HSK Zrinjski Mostar. Di sini John, kita menang. Di laga yang ketiga John, aku ambil di bawah 2/3. Bate Borisov melawan Aris Limassol. Di sini kita kalah John. Di laga ini John, aku memprediksikan John akan, ya dibilang Batev mampu mengimbangi permainan dari Aris Limassol. Mereka mampu menang dengan selisih tipis saja John, tidak terjadi over. Tahu-taunya malah over sekali John. Dan di laga yang terakhir aku ambil di atas 2/4 Olimpija Ljubljana melawan Ludogorets Razgrad. Di sini John, kita menang. Jadi John, untuk build tadi malam John, di handicapnya dan di over undernya kita patah John. Sedangkan John, kemarin banyak yang request John untuk buatkan single bet di grupku, dan kubikinkan 2 single bet untuk build tadi malam John. Di single bet kita yang pertama John, yaitu antara laga Slovan Bratislava melawan HSK Zrinjski Mostar. Di mana John, aku ambil di atas 3/4 babak pertama John, dan di sini kita WH John. Di laga yang pertama John, hanya tercipta 1 gol John. Jadi di sini kita WH. Di laga yang kedua John, antara Olimpija Ljubljana melawan Ludogorets Razgrad.
Di mana John aku ambil di atas 2/4. Di sini John kita menang. Jadi John, kita berhasil JP di single bet kita tadi malam saja John. Lumayan lah ya John, bisa ada tambahan modal lagi. Yang penting John, jangan patah semangat. Kita harus terus meracik John, supaya bisa JP full senyum lagi kita John. Sudah lama ini juga John, kita merindukan JP. Oke John, karena waktu yang cukup terbatas, kita langsung saja melanjutkan ke pembahasan kita hari ini. Oke John, kita langsung masuk ke pertandingan yang pertama, FC Astana melawan NK Dinamo Zagreb. Di mana John, di sini Bandot memberikan pasaran setengah dan seperempat, sedangkan untuk over-undernya 2,5 dan 2/4. Oke John, kita langsung saja menuju ke statistik dari kedua tim di Liga Champions Eropa babak kualifikasi yang kedua John, di mana FC Astana akan menjamu Dinamo Zagreb. Di leg yang pertama John, di sini John, FC Astana harus tumbang melawan Dinamo Zagreb dengan skor 4-0 John. Kondisi tim saat ini John, FC Astana yaitu 33% fit, sedangkan Dinamo Zagreb 75% fit. Kedua tim John di sini telah bertemu sebanyak 3 kali sejak 2018, di mana John 3 kali dimenangkan oleh Dinamo Zagreb, dan FC Astana di sini John belum pernah menang. 6 pertandingan terakhir dari FC Astana, mereka kalah 3 kali, seri 2 kali dan menang 1 kali John. Sedangkan dari kubu Dinamo Zagreb, mereka kalah 1 kali, seri 1 kali dan menang 4 kali John. FC Astana belum pernah menang di 3 pertandingan terakhir melawan Dinamo Zagreb. FC Astana tidak pernah kalah di 9 pertandingan terakhir saat bermain di kandang. Di sini John, FC Astana juga mempunyai catatan yang cukup apik ketika bermain di kandang. Bandot John di sini memberikan persentase kemenangan untuk FC Astana 0%, untuk serinya 0%, dan untuk Dinamo Zagreb yaitu 100% John. Pertandingan terakhir dari FC Astana di sini John, mereka harus tumbang melawan Cagliari dengan skor 1-0. Sedangkan di sini John, Dinamo Zagreb melawan Istra 1961 John dengan skor 0-3. Oke John, kita langsung saja menuju ke prediksinya. Dari head to head dan performa saat ini John, Dinamo Zagreb lebih unggul di laga ini, dan jika dilihat dari pasaran pur-puran yaitu John, di sini Dinamo Zagreb memberikan pur 1/4 dan setengah. Jika dilihat dari pasaran pur 1/4 John, yaitu menunjukkan di main 1.48. Aku yakin John, Dinamo Zagreb mampu menang di kandang FC Astana dengan selisih 1 gol John. Untuk handicapnya sendiri John, di sini John aku berani ambil di Dinamo Zagreb pur setengah John. Apabila John ingin bermain sedikit aman, yaitu ambil di pur 1/4. Sedangkan untuk over undernya di sini John, aku berani ambil di over 2/4. Prediksi skor dari aku John, di laga ini akan berakhir dengan 1-2 kemenangan untuk Dinamo Zagreb. Oke John, kita menuju ke pertandingan yang kedua, BK Häcken melawan Klasifik. Di mana John, di sini Bandot memberikan pasaran handicap 1,5 dan 1,34. Sedangkan untuk over undernya yaitu 3 dan 2,34. Oke John, kita langsung saja menuju ke statistik dari kedua tim. Di sini John, BK Häcken akan menjamu Klasifik di ronde yang kedua John, atau di leg yang kedua. Di mana John, di leg yang pertama BK Häcken menahan imbang Klasifik dengan skor 0-0 John. Kondisi tim saat ini dari BK Häcken yaitu 75% fit, sedangkan dari kubu Klasifik 83% fit John. 6 pertandingan terakhir dari BK Häcken, mereka kalah 1 kali, seri 1 kali dan menang 4 kali John. Sedangkan dari kubu Klasifik, mereka belum pernah kalah, seri 2 kali dan menang 4 kali. KL Klasifik tidak pernah kalah di 14 pertandingan terakhirnya John. Jadi John, di sini KS Klasifik dia dibilang sedang berada di top performa John. BK Häcken memiliki kemenangan beruntun di 3 pertandingan kandangnya John. Di sini John, ketika bermain di kandang John, BK Häcken juga cukup apik John. Bandot di sini memberikan persentase kemenangan untuk BK Häcken 0%. Untuk KS Klasifik
0% dan untuk serinya yaitu 100% John. Pertandingan terakhir dari BK Häcken di sini John, mereka mampu menang melawan Elfsborg di kandang dengan skor 3-1. Sedangkan di sini John, klasik pertandingan terakhir yaitu ditahan imbang oleh BK Häcken dengan skor 0-0 John. Oke John, kita langsung saja menuju ke prediksinya. Dilihat dari performa di sini John, KS Klavik lebih unggul dibanding BK Häcken. Dan jika dilihat dari pasaran purpuran John, yaitu BK Häcken cukup berani John, memberikan pur 1,5 dan 1/3/4. Jika dilihat dari pasaran tahan 1/3/4 John, di sini John, aku yakin John, KS Klavik minimal John mampu mengimbangi permainan dari BK Häcken John. Jadi John, walaupun di sini BK Häcken mampu menang di laga ini, kemungkinan besar John hanya selisih 1 gol. Untuk handicapnya John, di sini aku berani ambil di KS Klavik tahan 1/3/4. Sedangkan untuk over undernya John, di sini aku berani ambil di under 3 John. Prediksi skor dari aku di laga ini akan berakhir dengan 1-0 kemenangan untuk BK Häcken. Oke John, kita menuju ke pertandingan yang ketiga, yaitu masih dari UEFA Champions League babak kualifikasi. KRC Genk melawan Servette, di mana di sini John Bandot memberikan pasaran handicap yaitu 1 dan 3/4. Sedangkan untuk over undernya yaitu 2/3/4 dan 2,5. Oke John, kita langsung saja menuju ke statistik dari kedua tim. Genk akan menjamu Servette John, di mana di leg yang pertama John, di sini Genk mampu menahan imbang Servette dengan skor 1-1 John. Kondisi tim saat ini dari KRC Genk yaitu 67% fit, sedangkan Servette 83% fit John. 6 pertandingan terakhir dari KRC Genk, mereka kalah 1 kali, seri 2 kali dan menang 3 kali. Sedangkan dari kubu Servette, mereka belum pernah kalah, seri 2 kali dan menang 4 kali John. Genk tidak pernah kalah di 4 pertandingan terakhirnya John. Servette tidak pernah kalah di 14 pertandingan terakhir. Bandot John di sini memberikan persentase kemenangan untuk Genk yaitu 0%, untuk Servette 0% dan untuk serinya yaitu 100% John. Pertandingan terakhir dari Genk John di sini, di mana mereka mampu menang di kandang Molenbeek dengan skor 0-4, sedangkan di sini John, Servette harus ditahan imbang oleh Zurich di kandang dengan skor 2-2 John. Oke John, kita langsung saja menuju ke prediksinya. Dilihat dari performa saat ini John, memang Servette lebih unggul dibanding KRC Genk. Di sini John, KRC Genk mereka mempunyai kesempatan John untuk membalikkan keadaan, di mana John, di sini mereka bermain di kandang. Tapi John, di sini Servette juga tidak bisa dianggap remeh John. Mereka belum pernah terkalahkan di 14 pertandingan terakhir. Jadi John, aku yakin di sini John, Servette minimal mampu mengimbangi permainan dari KRC Genk. Untuk handicapnya John, di sini aku berani ambil di Servette tahan 1. Sedangkan untuk over undernya John, di sini aku berani ambil di under 2/3/4. Prediksi skor dari aku John, di laga ini akan berakhir dengan 1-1. Oke John, kita menuju ke pertandingan yang terakhir, yaitu dari Ceko Republik Nasional Football League. FC Burjoka Brno melawan FK Dulkan Praha, di mana John, di sini Bandot memberikan pasaran handicap 3/4, sedangkan untuk over undernya yaitu 2,5. Oke John, kita langsung saja menuju ke statistik dari kedua tim. FNL ronde 3, di mana John, Brno akan menjamu Dukla Prague, di mana John, kondisi tim saat ini dari Brno 67% fit, sedangkan dari Dulkan Prague 58% fit John. Kedua tim telah bertemu sebanyak 16 kali di semua kompetisi, di mana John 4 kali dimenangkan oleh Brno, 8 kali dimenangkan oleh Dukla Prague dan 4 kali berakhir imbang John. 6 pertandingan terakhir dari Brno, mereka kalah 1 kali, seri 2 kali dan menang 3 kali John. Sedangkan dari kubu Dulkan Prague menang 3 kali, seri 1 kali dan kalah 2 kali John. Ketika bermain di kandang, Brno tidak pernah kalah dari Dulka Prague di 5 pertandingan terakhirnya John. Dulka Prague telah kalah di beberapa pertandingan, yaitu 4 pertandingan tandangnya John. Pertemuan terakhir dari kedua tim terjadi di bulan 5 tahun 2022, di mana John, di sini
Bruno mampu menumbangkan Dulkan Paraguay di kandangnya dengan skor 2-1 John di FNL ronde 28. Bandot John di sini memberikan persentase kemenangan untuk Bruno yaitu 25%, untuk serinya 25% dan untuk Dulkan Paraguay 50% John. Oke John, kita langsung saja menuju ke prediksinya. Walaupun John dilihat dari performa saat ini, Brojovka Bruno lebih unggul dibanding Dulkan Paraguay. Tapi John, jika dilihat dari head to head keseluruhan, Dulkan Praha atau Dulkan Paraguay lebih unggul dibanding Brojovka Bruno John. Dan jika dilihat dari pasaran John, yaitu di sini John, Brojovka Bruno memberikan pur 3/4. Dan jika dilihat dari tahan 3/4 John, kemungkinan besar John, di laga ini Dulkan Praha bisa mengimbangi permainan dari Brojovka Bruno John. Jadi untuk handicapnya John, di sini aku berani ambil di FK Dulkan Praha tahan 3/4. Sedangkan untuk over undernya John, di sini aku berani ambil di under 2,5. Prediksi skor dari aku John di laga ini akan berakhir dengan 1-1. Oke John, itulah tadi 4 prediksi dari aku. Apabila John-Johnku setuju dengan prediksiku, boleh John-Johnku bungkus. Dan apabila John-Johnku kurang setuju dengan prediksiku, boleh John-Johnku skip. Karena di sini John, aku tidak pernah memaksakan kepada John-Johnku semuanya untuk selalu ikut prediksi dari aku. Yang terpenting utamakanlah prediksi dan feeling dari John-Johnku terlebih dahulu. Sebelum aku pamit John, tak lupa di sini John, aku selalu mengingatkan kepada John-Johnku semuanya untuk selalu mensupport channelku, yaitu dengan cara like, komen, dan subscribe. Tujuannya John, agar aku lebih semangat lagi dalam memberikan prediksi terhadap John-Johnku semuanya. Dan jangan lupa John, nyalakanlah tombol notifikasinya agar John-Johnku semua tidak tertinggal seputar informasi prediksi dari aku. Sekedar info John, apabila John-Johnku ingin bergabung di grup WhatsAppku, John-Johnku semuanya boleh chat nomor yang ada di kolom komentar paling atas John. Di situ gratis John, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Setiap hari John, aku berbagi prediksi mulai dari mix parlay, single bet, dan bola jalan. Apabila John-Johnku ingin bergabung, tinggal chat nomor di atas John. Kita gas bareng John, hancurkan bandot bareng. Oke John, cukup sekian prediksi hari ini dari aku. Sampai bertemu di prediksi yang akan datang. Oke John, aku pamit undur diri dan salam Naga Odds. See you next time John.